Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini, hari Senin tanggal 8 Maret tahun 2021, Polres Mojokerto merilis kasus kegiatan aborsi dan juga jaringan pengedar obat-obatan untuk mendukung dalam rangka aborsi di wilayah Jawa dan juga Sumatera. Untuk bisa saya jelaskan pada hari ini, dimulai dari tanggal 15 Januari, tepatnya pukul 16.00 di wilayah Sampang Panggung, Kecamatan Kuterjo, Kabupaten Mojokerto, telah ditemukannya satu buah makam di mana tidak jelas keluarga yang memakamkan. Yang hanya ditemukan satu buah nisan di mana bertuliskan atas nama Fulan dalam nisan batu makam tersebut. Kemudian dari warga masyarakat sempat heboh, di mana informasi tersebut dilaporkan juga kepada Polsek yang ada di Kuterjo, dan dari tim Polsek Kuterjo melaksanakan pengecekan tempat kejadian perkara sebelum dilakukan pembongkaran makam tersebut. Dari awal kejadian, kemudian para penyidik dan juga Kapolsek Kuterjo menghubungi Satuan Reserse Kriminal Polres Mojokerto Kabupaten dan bersama-sama melakukan olah TKP dari tempat kejadian perkara dan dilakukan pembongkaran makam tersebut. Nah, dalam proses pembongkaran kita temukan satu buah daging yang mungkin bernama zigot atau yang bernama secara medisnya, dan beberapa tulang belulang manusia yang belum utuh. Nah, disitulah proses penyelidikan kita dimulai dengan membawa daging tersebut yang berisikan serat-serat tulang belulang yang belum sempurna ke rumah sakit dengan tim yang disusun dan dibentuk oleh Kasat Reskrim bergabung dengan Polsek Kuterjo. Dan dari hasil pemeriksaan di rumah sakit melalui tim ahli forensik yang ada di rumah sakit Kabupaten Mojokerto, positif itu adalah janin seorang manusia yang belum sempurna, di mana dikeluarkan secara paksa dan dikuburkan di makam yang ada di wilayah Kecamatan Kuterjo. Nah, dari proses pengecekan ini, tim dipimpin oleh Kasat Reskrim dan Kapolsek Kuterjo melakukan penyelidikan dengan melibatkan tim Satuan Reserse Brimob yang ada di Polres Mojokerto, dan kita menemukan tersangka yang melakukan aborsi bernama inisial NM yang memang membenarkan sudah melakukan aborsi dengan meminum obat-obatan yang berjenis dan bermerek Sitotek. Nah, kemudian menghubungi pacar tersangka
dan bersama-sama pacar tersangka melakukan penguburan di lokasi tersebut tanpa diketahui oleh warga masyarakat di Kecamatan Kuterjo. Nah, dari proses itu, proses penangkapan yang sudah kami lakukan oleh tim yang sudah dibentuk, kemudian kita mengarah kepada obat-obatan itu berasal dari mana. Dan tersangka menjelaskan barang tersebut ataupun obat-obatan yang bersifat menggugurkan kandungan, yang salah satu dampak dan juga aspek dari obat tersebut adalah untuk menggugurkan kandungan, itu didapatkan dari pembelian online. Dari pembelian online yang berkomunikasi menggunakan akun Facebook kepada saudara Zulmi sebagai warga Tangerang, Banten. Dan mereka melakukan chat secara Facebook dengan tersangka memberikan beberapa arahan bagaimana sistem tata cara peminuman obat tersebut. Akhirnya deal, tersangka berinisial nama NM yang sebagai ibu dari janin tersebut membeli sebesar Rp1.500.000 kepada tersangka dan mentransfer uang dan barang tersebut sampai ke tersangka dengan meminum hari pertama sesuai dengan anjuran dan arahan dari tersangka Zulmi. Hari pertama meminum 1 butir, kemudian hari kedua 1 butir diminum dan 1 masuk ke kemaluan, dan pada hari itu juga pada pukul sore hari 1 butir diminum kembali dan 1 butir dimasukkan ke kelamin dari tersangka, dan setelah itu keluarlah janin tersebut. Dan kita tidak putus di sana. Tim Satuan Reserse Brimob yang ada di Polres Mojokerto bersama Kasat Reskrim dan juga berkoordinasi dengan Kapolsek melakukan pengembangan dari mana tersangka Juni mendapatkan obat-obatan tersebut, di mana di wilayah Polres Mojokerto sudah terjadi kasus yang cukup meresahkan warga masyarakat. Kemudian kita amankan layar ketiga, yaitu tersangka beratas nama Muhammad Ardian, di mana tersangka ini juga menjual kepada Zulmi sebesar Rp500.000 dengan mendapatkan untung sebesar Rp300.000 per 1 strip berisikan 10 butir. Nah, dari tim yang dipimpin oleh Kanit Resmob kemudian terus melakukan pengembangan, melakukan penangkapan kembali ke atasnya tersangka Muhammad Ardian, yaitu tepatnya kepada tersangka Rohman, dan juga membenarkan telah menjual kepada tersangka Muhammad Ardian dengan jumlah Rp200.000 kepada tersangka Muhammad Ardian. Dan lanjut pengembangan lagi kepada tersangka Suparno, dan lanjut kepada tersangka Supardi, dan lanjut kepada tersangka Ernawati, dan terakhir kepada tersangka Chongpuk Leo alias John, yang mana sebagai ujung dari peredaran obat-obatan yang bersifat menggugurkan kandungan. Namun tim masih ada di lapangan, akan melakukan pengungkapan tersangka utama yang masih dalam proses pengejaran dari tim Satuan Reserse Kriminal Polres Mojokerto. Dari hasil proses pemeriksaan, tersangka yang menjual sudah 10 kali menjual obat-obatan tersebut ke luar wilayah Jawa Timur, ada di wilayah Jawa Tengah dan juga ada di wilayah Sumatera. Dan dari hasil ini memang sudah bersifat sindikat menjual belikan obat-obatan yang bersifat akan menggugurkan kandungan. Dan dengan maraknya kasus itu terjadi di wilayah Kabupaten Mojokerto dan 1 di wilayah Kota Mojokerto, kita melakukan proses penyelidikan hingga tuntas sampai ke akarnya. Nah, proses ini kami akan kenakan untuk pasal 197 contoh pasal 106, kemudian 194 contoh pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, subsidiar pasal 77 ayat A 1 dan 7, contoh pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, subsidiar pasal 56 KUHP dengan ancaman hukuman pidana 10 sampai dengan 15 tahun pidana penjara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk barang dipakai oleh masyarakat untuk membongkar, dan ditemukanlah satu daging yang seperti yang dikatakan dari segi kesehatan adalah sikon, yang mana terdiri dari tulang belulang manusia dan juga campuran daging yang belum
proses penyelidikan dan kami bawa ke rumah sakit untuk pengecekan apakah ini adalah janin hewan atau janin manusia. Dan positif ini adalah janin manusia yang belum sempurna dan dikeluarkan secara paksa. Nah dari situlah penyelidikan ini dimulai. Kami melakukan pengecekan dan juga penyelidikan dengan tim yang kami bentuk dan kami mengungkap tersangka berinisial N, seorang wanita yang membenarkan telah melakukan aborsi dengan menggunakan dan juga meminum obat-obatan yang berjenis dan bernama Sitoton. Dan dari proses ini yang bersangkutan melakukan pembelian menggunakan online ataupun media Facebook, dan kami melakukan pengembangan, melakukan penangkapan tersangka berinisial Z atau juga Zulmi beratas nama Zulmi, dan juga membenarkan yang bersangkutan menjual obat-obatan ini dengan menggunakan media Facebook dengan menjual sebesar Rp1.500.000 sebanyak satu kaplet ataupun juga satu papan sebanyak 10 butir. Dan yang bersangkutan juga yang memberikan anjuran cara minum. Yang pertama, hari pertama diminum 1 butir, hari kedua diminum 1 butir dan dimasukkan menggunakan paksa masuk ke dalam kelamin perempuan, dan sorenya juga dipaksakan meminum 1 butir dan dimasukkan ke kelamin perempuan tersebut, dan akhirnya janin tersebut gugur. Oke, itu tersangka Z tadi diamankan di mana? Di Jakarta. Jadi kami amankan di Jakarta tersangka berinisial Z ataupun juga beratas nama Zulmi di wilayah Tangerang, Banten. Nah dari situlah kami melakukan penyelidikan karena kami melihat kasus ini sangat meresahkan warga masyarakat, dan kami inginkan untuk bisa memutus mata rantai peredaran obat-obatan ini agar nantinya tidak terjual bebas dan juga memutus para pelaku yang ingin melakukan kegiatan-kegiatan aborsi ini. Baik, kita akan ajak Anda, Vera, Abi, dan pemirsa untuk melihat barang bukti yang berhasil diamankan. Ini tadi ada nisan ini yang seperti Bang sebutkan, ini yang makam dari penemuan awal tadi, bro. Ini adalah penemuan awal, kami temukan satu makam ataupun juga yang bernisan bertuliskan juga bulan tanggal 10 bulan 1 tahun 2021. Ini yang membuat resah warga masyarakat karena tidak bertuan sama sekali, dan juga kegiatan itu tidak dilihat oleh masyarakat, sehingga kami sepakat untuk bisa menenangkan warga masyarakat dan sesuai dengan aturan yang ada kami melakukan pembongkaran makam.